Thank you, Lord, for your beautiful presence in this place. We need you every hour. We need you in our life. And we need you especially now, Lord, as we learn about your words. We pray that your anointing will be upon us and help us to understand your words and to do your will in our life. We invite you, Holy Spirit, to inspire us and to help us to understand your words. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Silahkan duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Saya akan bacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Pada tahun 1985 ada seorang penyanyi yang waktu itu baru ya, namanya Whitney Houston. Saudara, pada tahun 1985 Whitney Houston merekam sebuah lagu yang menjadi sangat populer. Lagunya berjudul The Greatest Love of All. Saudara pasti pernah mendengar lagu itu ya. It's a really good song ya. The Greatest Love of All. Dan lagu ini menjadi sangat-sangat populer, menjadi hit pada waktu itu ya. Lagu ini dikompos oleh seorang yang bernama Michael Masser dan liriknya ditulis oleh Linda Creed. Penulis lirik ini, mengapa dia menulis lirik lagu ini? Karena dia ini pada waktu itu dia struggle dengan breast cancer. Dan dia menulis lagu ini karena dia membutuhkan inner strength and self-love. Dan saudara dengarkanlah sebagian dari lagu ini berbunyi demikian. Liriknya berkata begini, "Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all." Ya, itu baitnya berkata demikian ya. Learning to love yourself is the greatest of all. Saudara, unfortunately Linda Creed yang menulis lirik lagu ini meninggal karena breast cancer pada tahun 1986 pada waktu lagu ini sedang begitu populer. Dan saudara, lagu ini menarik karena dia berkata that the greatest love of all is learning how to love yourself. Dan saudara, hari ini saya akan melanjutkan tema kita pada tahun ini, yaitu dari ayat ini ya, Lukas 10 ayat 27, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan saya memberi judul khotbah pada hari ini, Learning to Love Yourself. Learning to love yourself. It is very important to learn to love yourself. But tidak seperti lagu ini, it's not always easy to achieve. Ya. Dia berkata, it's easy. I found the greatest love of all is easy to achieve. But unfortunately, loving yourself is not really easy to achieve. Ya, seringkali, in fact, learning to love yourself is often forgotten. Kita menekankan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap
hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi, kemudian kita mengasihi sesama, seringkali yang dilupakan yaitu as you love yourself, as yourself. Dan saudara, that's why maybe I call this the forgotten commandment. Commandment perintah yang seringkali terlupakan, yaitu untuk mengasihi diri sendiri. Karena kita seringkali fokus pada kedua perintah yang lain, sehingga kita melupakan bagian yang ini, yaitu mengasihi diri sendiri. Saudara, mengapa kita ini perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri? Tadi saya katakan, it's not always easy to achieve. Secara natural, kita ini semua mengasihi diri sendiri tentunya, ya, mengasihi dalam batas tertentu. Tetapi mengasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihi kita tidak mudah, saudara. Seringkali di dalam mengasihi diri sendiri kita bisa go over atau go under. Tetapi bagaimana kita juga bisa belajar untuk mengasihi diri sendiri seperti Tuhan telah mengasihi kita. So oftentimes kita banyak bertemu dengan orang yang mengasihi diri sendiri, that love themselves too much. Akibatnya menjadi selfish, menjadi tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. Excessive self-love biasanya disebut narcissism, saudara, ya, atau narcissistic personality disorder, itu yang eksesif. Saya masih ingat pada waktu saya di sekolah di Indonesia dulu, saya punya guru history yang sangat menarik, ya. Dia selalu banyak cerita, tidak hanya menceritakan soal-soal history dan figur-figur history, tetapi hal-hal yang interesting. Dan saya ingat dia pernah cerita tentang satu mitologi Greek atau mitologi Yunani tentang seorang yang bernama Narcissus. Saudara mungkin pernah mendengar nama itu, ya, seorang pemuda pemburu yang sangat tampan sekali, saudara. Sehingga orang-orang yang berusaha untuk mendekati dia, untuk mau sama dia tolak semua. Satu hari dia itu minum di tepi danau yang airnya jernih sekali. Lalu dia melihat, waktu dia mau minum, dia melihat bayangannya sendiri dan dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri, saudara. Ya, saking senangnya dia melihat dirinya sendiri, dia kecemplung masuk ke kolam itu dan dia meninggal. Disitulah kata narsisus itu dimulai, ya. Makanya orang yang eksesif mengasihi diri sendiri itu disebut narsis atau narsisis, ya. Berasal dari narsisus ini, ya. Saudara, banyak orang mengasihi diri sendiri melebihi dari yang semestinya. Atau ada orang yang mengasihi diri sendiri kurang daripada yang seharusnya, too little. Kalau kita kurang mengasihi diri sendiri, maka akan menimbulkan low self-esteem, lack of confidence, tidak confidence, dan perasaan rendah diri. Oleh sebab itu, kita perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri seperti Tuhan telah mengasihi kita. Poinnya yaitu bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri in a healthy way, in the right way. So, hari ini kita akan belajar learning to love ourselves as God loves us. Saudara, menurut satu survei yang diadakan oleh American Health Organization, mereka mengadakan satu Gallup survei tentang self-image. Ya. Apa yang mereka temukan? Mereka memberikan satu pertanyaan kepada pria dan wanita, banyak orang ditanya begini, if you could change anything about yourself, what would it be? Think about this, ya. Kalau saudara ditanya demikian, apakah ada dalam hidup saudara yang saudara ingin ubah? Ya. Dan menurut survei ini, mereka menemukan di kalangan wanita, mereka ingin mengubah dress size-nya 2 sampai 4 size smaller, katanya. Ya. Jadi mereka tidak suka pada berat badannya. Ya. Lalu
mereka ingin menjadi lebih tinggi, at least 1 inch lebih tinggi. Ya. Mereka ingin beratnya 11 pound lebih lighter, mereka ingin lebih kurus, saudara ya. Lalu mereka juga ingin punya good muscle tones, kemudian bronze, suntan skin ya. 37% ingin mengubah giginya, ingin mengubah giginya. 34% ingin memiliki kaki yang lebih baik katanya. Ya, saudara, the list go on and on. Ya, saudara, itu survei. Bagaimana dengan pria? Tidak ada, saudara. No, just kidding, sama aja. Sama saja, saudara. Sama saja. Dia ingin lebih tinggi, yang pendek ingin lebih tinggi. Yang dia juga ingin lose weight beberapa pounds lighter. Mereka ingin menjadi lebih muscular. Ya, saudara, demikianlah. Seringkali kita mengingini sesuatu yang kita tidak miliki. Apalagi dengan sosial media sekarang ya, kita melihat semuanya bagus-bagus, advertising semuanya indah, kita jadi ingin menjadi seperti itu dan menginginkan apa yang tidak kita miliki. Tapi Tuhan menciptakan kita menurut image-nya. Ia mau agar kita mengasihi diri kita sendiri seperti Dia mengasihi kita. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu belajar untuk mengasihi diri kita dengan benar dan dengan benar? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan Ia mati buat kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita sebelum kita itu mengenal Dia, sebelum kita itu melakukan hal-hal yang disukai ataupun tidak disukai. So number one, why do we need to love ourselves? Because He love us so much, sehingga Dia mau mati buat kita. Kalau Dia mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita juga perlu belajar mengasihi kita, mengasihi diri kita dengan benar seperti Tuhan mengasihi kita. Ya. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar untuk mengasihi kita dengan benar? Karena kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, maka itu akan tercermin di dalam hubungan kita dengan sesama, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak dapat memberi sesuatu yang tidak kita miliki. So, nomor 2 yaitu kasih pada diri sendiri adalah standar dari kasih kita kepada orang lain. Saudara pernah bertanya atau mungkin saudara mengalami, mengapa ya aku kok begitu susah mengasihi orang lain? Yes, memang ada orang-orang yang sangat sulit dikasihi, memang ada orang-orang yang sukar. Tapi seringkali kita sulit mengasihi orang lain karena apa? Karena kita juga struggle dengan diri kita sendiri. Kita struggle untuk menerima diri kita struggle untuk berdamai dengan diri kita, sehingga itu terpancar, kita mengalami kesulitan di dalam kasih kita pada orang lain. Ya, kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi, ganti daripada melihat di sana, coba lihat ke dalam. Apa ya, mengapa aku mengalami kesulitan mengasihi orang ini? Ya mungkin orang itu sulit, but bagaimana aku bisa lebih mengasihi orang lain? Saudara, jika kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak dapat memberi kasih. Jika kita tidak punya kasih yang benar, maka kita juga tidak bisa memberikan kasih yang benar. Cara kita mengasihi diri sendiri akan menentukan bagaimana kita mengasihi orang lain. Self-love menjadi standar dalam mengasihi orang lain. Seorang psikologis bernama Sonia Friedman berkata begini, "The way you treat yourself sets the standard for others." Standar atau ukuran. Self-love menjadi standar atau ukuran di dalam kita mengasihi orang lain.
Orang yang tidak dapat menerima dirinya sendiri, saudara, tidak bisa menerima diri, tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan benar, biasanya apa? Dia akan menuntut orang lain untuk mengasihi. Perhatikan itu. Saudara, saya punya seorang teman. Kalau sering ketemu saya, biasanya sering berkata, si ini enggak begini, si ini enggak begitu, ini dia enggak begini, dia enggak begitu, atau kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Banyak kritik, saudara. Tiap kali ketemu yang keluar banyak kritikan. Kenapa? I think because dia struggle dengan dirinya sendiri ya. Sampai satu hari dia melakukan kesalahan dan dia dikeluarkan dari pekerjaan. Mengapa kita perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri dengan benar? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena itu adalah standar bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri, untuk menyukai diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita ini harus bersama dengan diri kita setiap waktu. We have to be with ourselves all the time, 24/7, 365 days per year. Betul? Saudara mau makan, saudara juga dengan diri sendiri. Mau mandi, bersama diri sendiri. Mau bekerja, bersama diri sendiri. Kita tidak bisa lepas dari diri kita sendiri. Sehingga bila kita tidak menyukai atau tidak mengasihi diri kita sendiri dengan benar, I think hidup kita akan banyak struggle dan akan menjadi miserable. Ya. Kalau kita tidak suka sama orang lain, kita bisa menghindar. Gak suka pada bos, bisa cari pekerjaan lain. Gak suka dengan suami atau istri, bisa diceraikan. Jangan ya teman. Cuman kalau gak suka, banyak kan yang menceraikan, yang bercerai bisa menghindari. Tapi kita tidak pernah bisa separate dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menyukai diri sendiri, in peace dengan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengasihi diri sendiri, how to love yourself as God loves you. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita ini bisa mengembangkan kasih pada diri sendiri, kasih yang benar. Yang pertama yaitu kita perlu mencari kasih Tuhan. Yang pertama yaitu kasih Tuhan, God's love. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Saudara, di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, Yohanes berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara perhatikan kata ini. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara, kasih itu berasal dari Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama yaitu kasih itu berasal dari Allah, dan yang kedua Allah itu adalah kasih. Saudara, kita tidak bisa mengasihi lepas daripada Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Allah dan Allah adalah kasih. Untuk dapat mengasihi dengan benar, kita membutuhkan kasih Tuhan. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Jadi yang pertama, kita membutuhkan kasih Tuhan. Kita perlu belajar untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan dan hidup
di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena dia adalah sumber kasih. Dia adalah kasih dan kasih itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mencari kasih yang di luar Tuhan, maka kasih itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa. Menerima kasih dan kuasa Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. I think that's the first step. Kalau kita mau mengasihi diri kita dengan benar. Tell yourself the truth. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Who we are in Christ. Siapa kita itu di dalam Kristus? Identitas kita. Bahwa kita ini diciptakan menurut image Tuhan. Dan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita itu. Kemudian what we can do in Christ. Apa yang kita bisa lakukan di dalam Kristus. Ya. Paulus berkata, I can do all things in Him who gives me strength. Jadi saudara, yang pertama kita perlu belajar untuk menerima kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Sehingga di dalam menerima kasih Tuhan itu kita bisa mengerti kebenaran identitas kita, our identity and our ability. Apa yang kita bisa lakukan bersama Kristus, di dalam Kristus. Dan siapa kita di dalam Kristus. Seperti apa Tuhan menciptakan kita, untuk apa Tuhan menciptakan kita. Yang pertama, kasih Tuhan. Kalau kita mau belajar untuk mengasihi diri sendiri dengan benar, kita harus memiliki kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, ada di dalam ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yang kedua yaitu kata perbuatlah demikian. Yang kedua, yang pertama kita perlu memperhatikan kasih Tuhan. Yang kedua kita perlu memperhatikan perbuatan kita, tindakan kita setiap hari. Ya. Saudara, kalau kita lihat semua perikop ini, itu dari ayat 25 sampai dengan 37, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, dia memberikan satu contoh. Contohnya ceritanya yaitu tentang seorang Samaria yang murah hati. Di mana diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dia itu jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Lalu ada seorang imam yang lewat, tetapi dia tidak menolong, lewat saja. Kemudian ada orang Lewi juga yang lewat tapi tidak menolong juga. Tetapi kemudian ada seorang Samaria, yaitu yang disebut Gentiles atau tidak mengenal Tuhan, lalu melewati itu. Dikatakan di dalam ayat 33 ketika orang Samaria ini melihat orang yang tergeletak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia melakukan sesuatu. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu di atas keledainya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya. Lalu tidak sampai di situ, besoknya dia memberikan uang kepada pemilik penginapan dan berkata, rawat dia. Nanti kalau kurang uangnya, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi orang ini melakukan satu tindakan yang kind and compassionate, ya. Melakukan tindakan yang baik. Saudara, I think kalau kita mau belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, mengasihi diri sendiri dengan benar, menyukai diri sendiri, simple. Lakukanlah hal-hal yang membuat kita itu disukai. Gak hanya oleh orang lain. Lakukanlah hal-hal yang membuat kita itu suka pada diri kita sendiri. Biasanya kita akan menjadi suka pada diri kita sendiri kalau kita melakukan
hal-hal yang positif. Saudara, perhatikan kalau saudara melakukan hal-hal yang negatif, perasaan saudara itu bagaimana? Saudara bisa jadi iri, saudara bisa jadi kesal, saudara bisa jadi marah. Ya. Tapi kalau saudara melakukan hal-hal yang positif, akan membuat kita, nggak hanya orang juga suka pada tindakan kita, tetapi juga membuat kita lebih pada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, kita akan menerima feedback dari orang lain. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, kita juga akan menerima feedback dari orang lain. Yang mana yang lebih menyenangkan? Lakukan itu, saudara. Kalau kita praktis melakukan hal itu setiap hari, maka saya percaya kita akan semakin hari semakin lebih suka pada diri kita sendiri. Semakin mengasihi diri kita sendiri dengan benar. Ya. Jadi perhatikan tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Bila kita melakukan hal-hal yang baik, benar, bertanggung jawab, pasti kita akan lebih senang. Dan orang lain juga akan lebih senang dan akan menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang negatif atau dosa, maka kita akan susah sendiri. Pertama, kita tidak suka dengan hidup kita. Dan kemudian orang lain juga tidak suka dengan kita, akibatnya menjadi circle tidak suka. Saudara, contoh yang baik adalah Raja Daud. Saudara, kalau kita melihat cerita di Alkitab, Raja Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang selalu belajar untuk melakukan perintah-perintah dan jalan-jalan Tuhan. Tapi pada satu saat dia jatuh ke dalam dosa. Dia jatuh ke dalam dosa, dia berzina, dia membunuh, dan dia diam saja. Sampai akhirnya dia ditegur oleh seorang nabi. Saudara, kalau membaca Mazmur 32, itu adalah keadaan Daud pada waktu dia itu berdiam diri dalam keadaan dosa dan tidak mengakui dosanya. Mazmur 32 judulnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dia berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya. Di dalam ayat 3 itu dia menceritakan keadaan hidupnya pada waktu dia tidak melakukan yang benar. Dia berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Saudara, oleh sebab itu kita perlu menjaga, melihat apa yang kita lakukan setiap hari. As simple as that. Lakukanlah hal-hal yang positif, perbuatan yang positif, baik, benar, bertanggung jawab. Ya. Saudara, salah satu latihan yang baik yaitu pelayanan. I think pada waktu saya masih muda, saya juga bergumul dengan self-love, self-image. Tidak menyukai diri sendiri, meragukan diri sendiri. I think semua orang mengalami proses itu khususnya pada waktu teenager yang disebut krisis identitas, ya, mengalami hal itu. Tetapi menurut saya, kalau saya melihat ke belakang, hal-hal yang menolong saya membantu dengan self-image yaitu melalui pelayanan. Melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk sesama dan hidup di dalam komunitas. Saya masih ingat pada waktu pertama-tama mengikut Tuhan, ada banyak kesempatan ya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, diundang oleh teman untuk pergi persekutuan. Kemudian teman saya itu Inge itu tahu saya sejak dari persekutuan sebelum gereja Maranatha terbentuk. Ya, kita persekutuan bersama-sama di rumah satu ibu, satu keluarga itu. Ya, itu sebelum ada gereja, saudara. Saya masih ingat waktu itu
persekutuan jadi banyak, kemudian jadi sedikit, kemudian sampai akhirnya jadi satu gereja. Pada waktu gereja mulai terbentuk, saya sudah di situ bersama beberapa teman-teman ya. Waktu itu, apa ya yang saya bisa kerjakan ya, nggak tahu. Kemudian apa yang saya lakukan? Ngangkat alat-alat musik, saudara. Mobil saya kan liftback, ngangkat alat musik, kemudian disuruh jadi apa? Oke, nggak ada yang terima tamu, coba terima tamu. Oke, saya terima tamu ya. Kemudian apa? Apa namanya? Pimpin puji-puji. Oh, menyanyi, ikut menyanyi. Saya ikuti semua kesempatan yang ada. Ya. Walaupun saya tidak bisa melakukan semuanya itu. But I think di dalam kita melayani, kita belajar untuk menemukan gift kita. Di mana kita bisa melayani dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, satu hari saya disuruh oleh pendeta saya untuk menyampaikan firman, saudara. Dia bilang, menyampaikan firman, saudara kalau tahu saya pada waktu kecil, saya ini paling tidak suka public speaking. Ya. Kalau waktu saya kelas SD atau SMP, kalau saya disuruh presentasi, saya maju ke depan itu saya nggak berani lihat orang. Saya selalu akan menunduk dan malu sekali dan tidak suka sekali kalau menghadapi orang banyak. Satu hari saya disuruh bicara, terus saya pikir, ya cobalah. Saya masih ingat, I don't know ingat di situ atau enggak, Mbak. Pertama kali saya menyampaikan firman itu, saya berhenti di tengah-tengah, saudara. Apa namanya? Gugup, berhenti di tengah-tengah. Pendeta saya senyum-senyum, dia bilang, enggak apa-apa, teruskan. terus, saudara, dengan ketakutan, dengan gemetar, saya lakukan. Karena saya tahu bahwa saya punya kelemahan di situ. Saya punya kelemahan dengan ketakutan untuk berbicara, ketakutan untuk menghadapi umum. Dan saudara, it takes a lot of practice, years of practice. Sekarang udah berapa? Mungkin lebih dari 30-40 tahun. Saya sudah kadang-kadang masih nervous, saudara. But dulu kalau saya bicara itu ya, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bisa ke belakang ya. Pokoknya sengsara sekali lah. Tetapi saya berpikir begini, wow, ini kelemahan saya. I think kalau saya praktis terus saya mungkin bisa. Saudara, the fact that I am here today, ya, bisa bicara di depan saudara, bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak berhenti, ya, tidak berhenti 45 menit bisa tidak berhenti. I think it's amazing to me, ya, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. But, you know, itulah kalau kita mau kalau kita tahu ada satu kelemahan, kita mau mengatasi hal itu, we just need to practice as much as possible ya. Sampai satu hari kita bisa merasa oke dengan hal itu, menjadi biasa. Nah, it takes a lot of work and practice. Ya. Sampai sekarang masih belum sempurna, tetapi terus belajar. Perbuatan, tindakan kita setiap hari. Lakukanlah hal-hal yang baik, benar, bertanggung jawab. Latihan. Dan kemudian saudara ada satu psikologis yang bernama Brené Brown. Ya, dia sangat terkenal ya. Dia banyak bicara soal self love dan vulnerability. Dan ia bicara tentang setting boundary as a way of showing love to ourselves. Saudara, salah satu cara mengembangkan self love yaitu dengan setting boundary. Kita tahu apa yang ada di dalam batas kemampuan kita, kita tahu apa yang di luar batas kemampuan kita. Kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang tidak menjadi tanggung jawab kita. Seringkali hidup kita itu mengalami banyak kesulitan karena kita tidak punya pagar, kita tidak punya boundary, kita tidak punya batas. Urusannya orang lain dijadikan urusan kita. Problemnya orang lain dijadikan problem kita. Ya. Kemudian jadi
dalam hidup ini kita perlu tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita dan yang lain apa yang tidak menjadi tanggung jawab kita. Dia berkata begini, Brené Brown berkata, daring to set boundaries is about having the courage to love ourselves, even when we risk disappointing others. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk berkata no pada orang lain. Sometimes kadang-kadang itu mengecewakan orang lain. Tapi kalau itu di luar kemampuan kita, di luar batas kita harus melatih diri kita untuk hal itu. Ya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengembangkan kasih kita kepada diri kita sendiri dengan benar. Yang pertama yaitu terimalah kasih Tuhan, sebab semua kasih yang sempurna, semua kasih yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan Allah sendiri adalah kasih. Yang kedua, perhatikanlah perbuatan kita dan tindakan kita setiap hari. Ya. Apakah itu baik? Apakah itu bertanggung jawab? Apakah itu positif? Apakah itu menguntungkan kita atau merugikan kita? Kalau tidak, lebih baik tidak dilakukan. Say no to that. Ya. Perbuatan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu acceptance, penerimaan. Belajar menerima keadaan kita apa adanya pada saat ini, seperti Tuhan sudah menerima kita. Kemudian bertumbuh dari situ. Ya. Belajar menerima keadaan kita pada saat ini, tetapi tidak berhenti bertumbuh. Tidak berhenti membuka diri pada kesempatan-kesempatan, tidak berhenti membuka diri pada hal-hal yang menumbuhkan hidup kita. Saudara, saya melihat di TV ada satu anak muda namanya Rebecca Lee atau Becca Lee. Saudara mungkin pernah dengar kesaksiannya ya. Ini di TV Today's Show. Dia itu diwawancara, namanya Becca Lee. Dia ini dilahirkan di South Korea, kemudian dia diangkat anak oleh satu keluarga di Minnesota. Jadi dia dari bayi itu sudah diadopsi dan tinggal di Minnesota. Nah, Becca Lee ini dia pada waktu lahir dia memiliki mukanya ini ada birthmark-nya. Birthmark-nya itu tidak 1, 2 saudara, tapi hampir seluruh mukanya ini merah tua saudara. Jadi birthmark-nya itu gitu. Sehingga pada waktu dia ini besar, dia ini sangat sulit mengalami problem dengan self image, sulit menerima dirinya sendiri karena orang sering ngeliatin dia, staring at her. Jadi dia itu self conscious. Dia sangat malu dengan mukanya yang banyak birthmark-nya. Pada waktu dia berkata bahwa pada waktu dia grow up, makeup ini menjadi temannya, saudara. Setiap kali dia pergi, dia tutupi dengan make up yang tebal supaya sampai mukanya itu tidak kelihatan birthmark-nya. Itu terus. Walaupun dia pergi dengan teman-temannya yang dia sudah kenal, dia tetap tutupi mukanya. Gak berani memperlihatkan mukanya yang sebenarnya. Ya. Nah, dia ini Becca Lee menjadi seorang make up artis. Dan dia menjadi social media content creator yang berhasil. Akhirnya waktu dia sudah beranjak dewasa, dia memutuskan begini. Oh, aku capek dengan pasang make up terus ini. Aku mau memperlihatkan diriku apa adanya terhadap sosial media. Lalu dia buka, saudara, tanpa make up, merah tua, mukanya sini semua. Dia memperlihatkan dirinya sendiri. Dan pada waktu dia memperlihatkan dirinya sendiri, ternyata dia menerima banyak feedback dari orang-orang yang mengalami problem yang sama. Ya, yang punya birthmark atau yang mengalami problem dengan self love, dengan self image. Dan hal itu membuat dia
encourage dia sehingga dia bisa lebih menerima dirinya sendiri. Ya, turning point mulai pada saat dia membuka diri dan menemukan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Saudara, hari ini dia menginspirasi jutaan orang yang memiliki problem dengan self-love dan self-image. Ya. Saudara, baik kali dia pernah berkata bahwa, oh, dengan keadaanku saat ini, aku nggak mungkin bisa berhasil. Aku nggak mungkin bisa merit. Hari ini dia menikah dengan seorang yang cukup ganteng, saudara. Ya, kalau saudara lihat fotonya, bisa dicari di sosial media. Ya, dia menikah dengan seorang yang baik, yang mengasihi dia, dan dia bisa berhasil menjadi seorang yang bisa menerima dirinya dengan baik. Ya. Saudara, bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa lebih mengasihi diri kita dengan belajar untuk menerima keberadaan kita, kelebihan dan kekurangan kita. Tidak ada orang yang hanya punya kelebihan, tidak ada orang yang hanya punya kelemahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan, kita semua memiliki kelebihan, dan dengan kekurangan kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Ada satu pepatah berkata, be yourself, but be the best you. Ya, kuncinya yaitu be yourself, but be the best you. Kita jangan berhenti untuk bertumbuh. Saudara, ada satu orang pengarang yang bernama Thomas Harris. I think he was a psychologist juga ya. Tahun 1970 dia mengarang sebuah buku yang berjudul I'm Okay, You Are Okay. Saudara mungkin pernah mendengar ini ya. Ini dia sebetulnya bukunya ini tentang transactional analysis yang ditulis oleh Eric Berne. Tetapi di dalam buku ini I think yang mengesankan bagi saya yaitu dia ini menulis tentang 4 fase kehidupan manusia. Dia berkata pada waktu lahir kita ini merasa tidak oke dan kita melihat orang tua kita oke. Dia berkata fase hidup yang pertama yaitu I am not okay, you are okay. Ya, saya tidak oke, kamu oke. Keberadaan saya ini tergantung pada keberadaanmu. Keberadaan saya sebagai baby, sebagai anak kecil tergantung pada kebaikan dan kasih dari orang tua kita. Jadi seorang anak kecil itu melihat dunia, saya tidak oke. I'm not okay, you are okay. Ya. Lalu anak ini mulai bertumbuh menjadi lebih besar, dia menemukan juga ya bahwa saya tidak oke, kamu juga tidak oke. Sebab orang tua seringkali marah-marah, seringkali dia tidak sempurna, seringkali dia melakukan kesalahan. Lalu fase yang kedua yaitu aku tidak oke, kamu juga tidak oke, kita sama-sama tidak oke. Lalu anak bertumbuh menjadi lebih pandai, sekolahnya lebih tinggi dari orang tuanya. Fase berikutnya yaitu aku oke, kamu tidak oke, aku lebih pinter dari kamu. Ya. Dan fase yang terakhir dia berkata, yaitu fase I'm okay, you are okay. Ini yang disebut kedewasaan. Saudara, di dalam hidup kita akan mengalami 4 fase ini. Ya. Ada orang yang stuck pada fase pertama. Dia melihat, aku tidak oke, kamu oke. Akibatnya dia minder. Di dalam hidup dia tidak mengasihi diri sendiri, dia merasa tidak punya confidence, dia merasa rendah diri, inferiority complex. Ada orang yang stuck di situ dalam hidupnya, ya, tidak bertumbuh kepada fase berikutnya. Ada orang yang stuck pada fase yang berikutnya.
I'm not okay, you are not okay. Nah, fase ini melihat dunia itu negatif, ya, hopeless. Dunia ini semua tidak oke, semua tidak oke, semua jelek, semua negatif. Ada orang, mungkin saudara pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, negatif. Negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap orang lain. Saudara, ada orang yang stuck pada fase yang berikutnya, yaitu saya oke, kamu tidak oke. Nah, ini yang disebut sombong, ya, atau superiority complex. Saudara mungkin juga pernah punya teman yang seperti ini. Dia menghina sekali, ya. Dia oke, aku tidak oke. Saudara, semuanya ini tidak dewasa. Tetapi goalnya yaitu bagaimana kita bisa menerima diri kita dan menerima keberadaan orang lain. Yaitu melihat saya oke dengan keadaan saya and you are okay too. Itu yang disebut oleh Paulus, terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus sudah menerima kamu. Saudara, hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menerima dirinya sendiri dan tidak berhenti di situ, tetapi juga menerima keberadaan orang lain. Bisa melihat keadaan orang lain dengan empati seperti orang Samaria ini. Bisa melihat keadaan orang lain dengan kindness, dengan compassion, and giving the benefit of a doubt. Dan lalu bersama-sama bertumbuh menjadi lebih dewasa. Dan saudara, hari ini kita belajar the forgotten commandments. Perintah yang seringkali tidak dibicarakan, yaitu mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri sangat penting, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan itu menjadi standar dari kasih kita kepada orang lain. Dan juga kita tidak bisa berpisah dengan diri sendiri. Jadi semakin kita mengasihi diri sendiri dengan benar, semakin hidup kita akan bahagia. Bagaimana caranya? Tidak bisa lain, tidak lepas dari kasih Tuhan. We need to accept the great love of God di dalam kehidupan kita. Dan hidup di dalamnya. Dan menghidupi kasih dan anugerah Tuhan itu. Dan menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan tindakan kita sehari-hari. Tanyalah sebelum saudara bertindak, kalau aku melakukan ini, apakah ini baik buat aku atau ini akan melukai aku? Apakah ini akan menumbuhkan aku ataukah akan menyakiti aku? Dan apakah ini akan menyakiti orang lain? Ya. Dan yang terakhir, belajar untuk menerima diri sendiri seperti Tuhan menerima kita. At the same time, belajar menerima orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan bertumbuh menuju kedewasaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh menyertai kami, memberikan, melimpahkan kasih-Mu yang besar itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kasih itu cukup tidak hanya untuk diri kami sendiri, tidak hanya cukup untuk kehidupan kami sendiri, tetapi juga mengalir kepada orang lain di sekitar kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Tolonglah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali bergumul untuk mengasihi orang lain. Tolonglah kami untuk bisa belajar untuk mengasihi dan menerima diri sendiri dan orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu itu tidak hanya menjadi kekuatan dan inspirasi di dalam hidup kami, tetapi juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehingga mengubah hidup kami menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk.